Hai hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ayo menanam bawang merah di rumah walau hanya pakai galon bekas. Aku sudah siapkan galon-galon bekas yang akan aku gunakan untuk menanam bawang merah di rumah. Kemudian persiapkan media tanamnya. Untuk menanam bawang merah harus menggunakan media tanam yang gembur. Di sini aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi dengan bagus. Dengan perbandingan tanahnya 2:1:1, satu untuk sekam dan kohe kambingnya. Misal tanahnya 2 wadah, kemudian sekam bakarnya 1 wadah, dan kohe kambingnya 1 wadah. Setelah semua bahan organik dicampur untuk media tanam, masukkan ke dalam galon bekas tetapi jangan sampai penuh. Terlihat gembur sekali ya media tanamnya. Ini sudah aku siapkan semua galon-galonnya, kemudian aku menggunakan bawang merah yang aku beli di pasar, tidak melalui proses penjemuran terlebih dahulu. Memang ada tips tersendiri supaya bawang merah yang kita tanam itu tidak busuk ya, nanti akan aku beritahu. Pertama kita potong sedikit di bagian atas bawang merahnya. Hasil potongan umbi bawang merah tadi jangan dibuang karena masih bisa dimasak. Itulah sebabnya kenapa cara ini disebut menanam bawang merah dari sisa dapur, karena memang kita tidak menggunakan seluruh umbi bawang merahnya. Jadi sisanya bisa kita gunakan untuk memasak. Setelah bagian atas bawang merah dipotong dengan menggunakan pisau, kemudian tinggal ditancapkan saja ke tengah galon bekas. Kenapa meletakkan umbi bawang merah ini di tengah-tengah galon bekas? Karena nanti umbinya akan semakin banyak jika kita sudah menanamnya. Jadi usahakan letakkan di tengah-tengah galon bekasnya. Untuk satu wadah tanam atau satu galon bekas ini aku isi dengan 1 umbi bawang merah. Tetapi jika kalian mau mengisi dengan 2 umbi bawang merah, itu juga tidak masalah ya. Lalu siram media tanam secara perlahan-lahan. Di sini aku menggunakan sprayer tanaman seperti ini supaya umbinya tidak membusuk ya. Jadi menyiramnya itu jangan terlalu basah, cukup lembab saja. Karena memang bawang merah itu tidak suka air. Lalu letakkan umbi-umbi bawang merah ini ke tempat yang teduh seperti di teras supaya tidak terkena matahari langsung ataupun terkena hujan. Ini sudah sekitar 4 hari setelah tanam. Di sini kita bisa lihat umbi bawang merah bagian atasnya itu hampir busuk ya. Seperti ini terlihat ada sedikit jamur menghitam. Tapi tidak masalah, aku tunjukkan trik pentingnya. Jika setelah 4 atau 5 hari bawang merah kalian tidak tumbuh tunas, kalian cek, kalian angkat bawang merahnya. Jika sudah tumbuh akar, maka itu bagus. Kita hanya perlu memotong sedikit bagian atas umbi yang tadi berjamur, kemudian tanam lagi seperti ini. Pemotongan umbi bagian atas yang hampir membusuk ini ternyata cukup ampuh. Lihat, walaupun bagian atas umbinya hampir busuk, tetapi ketika diangkat, bagian akarnya itu sudah banyak, jadi tidak perlu dibuang, hanya perlu mengiris tipis sedikit bagian atas umbinya, kemudian bisa ditanam lagi. Saat menanam bawang merah ini, ada beberapa bawang merah yang terjadi pembusukan di bagian atasnya beberapa kali, tetapi aku melakukan pengirisan di bagian atasnya dan ternyata mereka semua berhasil tumbuh seperti ini. Bawang merah ini bertunas 3 hari setelah aku mengiris lagi bagian atas yang tadi umbinya itu hampir membusuk ya. Jadi memang itu tips pentingnya. Kalau umbi kalian di hari keempat atau hari kelima tidak tumbuh, kalian bisa mengiris bagian atas yang sedikit, nanti bisa tumbuh lagi. Kemudian untuk cara menyiramnya, lakukan seperti yang ada di video. Perlahan-lahan, jangan dikocor air terlalu banyak.
nanti umbinya bisa membusuk. Ini masih aku tempatkan di tempat yang teduh, di teras, jadi belum terkena sinar matahari secara langsung ya. Tanaman bawang mulai dari seminggu setelah tanam sudah harus dipindahkan ke sinar matahari langsung. Jadi mereka bertunas semakin banyak seperti ini. Ini tanaman bawang sudah berusia 10 hari setelah tanam. Aku akan melakukan penambahan media tanam. Itu sebabnya sejak awal aku katakan media tanam yang diisi ke galon bekas atau ke wadah tanam jangan sampai penuh. Karena memang pada proses penanaman bawang merah, media tanamnya kita tambahkan perlahan-lahan. Supaya nanti umbi tumbuh dengan maksimal. Kita harus menutup umbi bawang merahnya dengan media tanam seperti ini ya, supaya pertumbuhan tunas baru bisa maksimal dan nantinya menghasilkan umbi bawang merah yang banyak. Aku juga akan memberikan pupuk organik cair, bisa diberikan mulai dari usia seminggu. Pupuk organik cair khusus sayuran daun ini bisa mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi nanti umbi bawang merah yang dihasilkan juga banyak ya. Di sini per 1 liter air aku menggunakan 5 ml pupuk organik cairnya. Lalu tinggal dikocorkan saja seperti ini, sekitar 100 hingga 200 ml per tanaman. Lakukan pemberian pupuk organik cair ini 1 minggu sekali ya. Usia bawang merah 15 hari setelah tanam. Di sini aku menambahkan pupuk organik lagi, tetapi ini pupuk organik yang padat. Kohe kambing, gunakan kohe kambing yang sudah halus, sudah berbentuk butiran ya, jadi bukan kohe kambing yang masih bulat-bulat utuh. Per tanaman 1-3 sendok saja. 20 hari setelah tanam, aku akan menambahkan media tanam lagi ke galon bekas. Sebelum menambahkan media tanam, aku menggemburkan terlebih dahulu area sekitar tanaman bawang merah. Aku menggunakan cakar-cakar yang ada di sarung tanganku. Lakukan pelan-pelan supaya tidak merusak akar tanaman. Selain menggemburkan media tanam, di sini kita juga harus membuang daun-daun tua. Gunakanlah gunting untuk memangkas daun-daun yang tua supaya tidak merusak daun-daun yang muda. Tambahkan media tanam sekitar 1 hingga 2 sendok sekop tanaman. Jadi memang harus rutin ditambahkan media tanam khususnya saat musim hujan. Tanaman bawang merah yang berusia 30 hari setelah tanam terlihat sudah rimbun daun-daunnya, tetapi ada banyak juga daun-daun yang menguning. Hal itu dikarenakan curah hujan pada bulan Februari sudah mulai tinggi. Di sini terlihat bagian bawah batangnya sudah berwarna ungu, yang artinya umbi bawang merah sudah mulai keluar. Di sini aku tunjukkan juga tanaman bawang merah yang membusuk dikarenakan curah hujan yang tinggi. Jadi tidak semua tanaman itu berhasil ya. Pada usia 30 hingga 35 hari setelah tanam, kita bisa menambahkan pupuk untuk memperbesar umbinya. Di sini aku juga menggunakan bubuk cangkang telur yang sudah halus. Jangan lupa buang daun-daun yang tua atau membusuk. Di sini karena terkena curah hujan yang tinggi, jadi ada banyak daun yang busuk seperti ini ya. Nantinya media tanamnya juga harus rajin digemburkan dan ditambah lagi media tanam.
Oh ya Lestarian, ternyata dari satu umbi yang ditanam menghasilkan banyak bakal calon umbi ya. Di sini aku menambahkan terlebih dahulu bubuk cangkang telur. Bubuk cangkang telur ini bagus untuk menetralkan pH tanam yang terlalu asam karena terkena air hujan ya. Kemudian tambahkan kohe kambing, lalu tambahkan juga media tanam lagi seperti ini. Jangan khawatir jika menutup umbinya ya. Tanaman bawang merah berusia 45 hari setelah tanam. Sayang sekali karena curah hujan yang tinggi, daun-daun bawang merahnya pada rebah, patah. Karena memang pada bulan Januari dan Februari curah hujan sedang sangat tinggi-tingginya di daerah tempatku tinggal. Padahal umbi bawang merahnya itu sudah secantik ini ya, tapi sayangnya tidak bisa lagi dipertahankan. Tetapi jika kalian punya paranet, kalian bisa menggunakan paranet saat curah hujan sedang tinggi-tingginya ya. Ini mau langsung aku panen saja, lihat daun-daunnya sudah lembek karena memang sudah busuk. Ayo kita lihat umbi bagian dalamnya seperti apa. Wah, ternyata umbi bawang merahnya itu cukup besar-besar menurutku walaupun belum siap panen. Ini tuh namanya panen dini ya Lestarian. Umbi bawang merahnya memang masih terlihat muda, tapi alhamdulillah bisa berhasil panen daripada jika tidak dipanen nanti justru busuk di dalam tanah ya. Daun-daun bawang merah bisa terlepas dengan mudah karena sudah busuk. Tapi aku bersyukur umbi-umbi bawang merahnya masih bisa diselamatkan. Umbi-umbinya juga cukup besar. Padahal jika menunggu sekitar 2 minggu lagi, aku yakin ini bawang merahnya bakalan cantik banget hasilnya. Karena bawang merahnya dipanen dalam keadaan habis hujan, otomatis media tanamnya juga lengket seperti ini. Nanti kita bisa cuci saja lalu dikeringkan ya. Ternyata memang umbi bawang merahnya bersembunyi di bawah media tanam, jadi ini aku lakukan pengurangan media tanam supaya nanti kita bisa lihat sama-sama umbi bawang merahnya yang bersembunyi di bawah media tanam itu banyak. Aku juga melakukan pengikisan media tanam, itu sudah terlihat ya umbi-umbi bawang merahnya. Kemudian aku juga melakukan penyemprotan atau pencucian umbi bawangnya supaya terlihat cantik seperti ini. Dari yang awalnya bersembunyi di bawah media tanam, jadi sudah muncul di atas permukaan media tanam. Cantik-cantik ya umbinya. Dari satu bawang merah ternyata jadi banyak, ada sekitar 9 hingga 11 umbi bawang merah. Alhamdulillah hasilnya cukup banyak. Ini tuh sangat lumayan sekali ya untuk stok dapur. Walaupun hasil panen dini, tapi bawang merahnya tetap pedas menurutku saat digunakan, wanginya juga enak. Karena panen bawang merahnya setelah hujan, media tanamnya basah, jadi harus dicuci ya. Inilah hasil panen bawang merah yang aku tanam di galon bekas. Dari 30 galon bekas, hanya berhasil panen 20 galon bekas karena terjadi hujan yang ekstrim. Ini adalah bawang merah yang sudah dikeringkan, sudah dibuang daunnya. Jemur terus-menerus supaya kering dan tidak busuk saat disimpan. Inilah kondisi bawang merah yang sudah benar-benar kering. Walaupun tadi panen dini terlihat seperti bawang merah yang muda, tetapi jika sudah kering hasilnya juga bagus. Ini setelah aku timbang, aku mendapatkan 1 kilogram lebih dari 20 galon bekas. Ayo menanam bawang merah juga di rumah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.